Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sahabat-sahabat dan pemirsa Royal TV rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah memasuki hari-hari yang berlalu di bulan Ramadan. Ini sudah mau masuk ke fase seleksi yang tahap kedua, berarti pemirsa rahimakumullah sudah masuk ke tahapan maghfirah minallah. Karena dalam bulan Ramadan kita tahu bahwa para mufasir membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah rahmat minallah, kemudian yang kedua adalah maghfirah minallah, dan yang terakhir nanti ilmu minannar. Jadi memang kita sudah melihat di kalangan masyarakat juga sudah banyak yang kembali lagi ke kehidupan sebelumnya. Ada yang kembali bermaksiat, ada yang kemudian kembali juga mereka makan minum seperti biasa dan sebagainya. Nah, tentu saja bagi orang-orang yang beriman yang mereka terpanggil dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, tidak akan pernah menyia-nyiakan sebuah kesempatan yang Allah berikan kepadanya dan tidak kepada semua orang. Maka orang-orang beriman akan senantiasa mereka terjaga dari hal-hal yang bukan hanya membatalkan puasa, sahnya puasa dibatalkan, tetapi juga mereka menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Sehingga Ramadan tidak boleh kita sia-siakan dan kita menyia-nyiakan Ramadan. Pemirsa Royal TV rahimakumullah, kita tahu bahwa di bulan Ramadan Rasulullah SAW dan juga para sahabat ridwanu alaihim, mereka tidak hanya cukup dengan meningkatkan amalan-amalan yang sifatnya mahdhah saja, tetapi kita mencatat bahwa di sejarah kaum muslimin, baik itu zaman para sahabat di mana Rasulullah SAW masih ada, kemudian juga di zaman tabi'in dan juga tabi'in, mereka banyak peperangan-peperangan yang dilakukan pada saat Ramadan. Ini menarik pemirsa Real TV rahimakumullah, bagaimana kita tahu bahwa kebangkitan kaum muslimin ini merupakan sebuah hal yang sudah Allah janjikan kepada kita semua. Dalam periodisasi yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, kita tahu bahwa Rasulullah SAW menggambarkan periodisasi kepemimpinan kaum muslimin itu menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah periode Nabawiyah ataupun Nubuwah, kemudian yang kedua adalah Khulafaur Rasyidin, kemudian yang ketiga adalah Mulkan Adhan, kemudian Mulkan Jabariyatan, dan terakhir nanti kita akan kembali menjadi Khilafah ala minhaji Nubuwah, kemudian Rasul setelah itu terdiam. Artinya dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu kita akan tahu bahwa masa depan kaum muslimin adalah masa depan kebangkitan. Kita harus bersabar dengan keadaan kita hari ini, di mana kita memang masanya kita adalah masa yang kita rasakan begitu banyak penindasan-penindasan kepada kaum muslimin, termarginalisasi, kekayaan-kekayaan alamnya dibajak dan dirampok, kemudian juga berbagai ketidakadilan terhadap kaum muslim dan sebagainya. Inilah fase-fase di mana Rasul menggambarkan terdapat banyak fitnah-fitnah akhir zaman. Salah satunya adalah ruwaibidah, yaitu mereka yang senantiasa berbicara, pemimpin yang berbicara atas nama kepemimpinannya, tapi mereka tidak mengetahui hukumnya. Orang-orang bodoh yang kemudian mereka mengatasnamakan keadilan dan sebagainya untuk menjadi bagian daripada penguasa kaum muslimin. Maka ini merupakan sebuah bagian tantangan kita hari ini. Tetapi jangan bersedih dan tidak boleh kita kemudian berputus asa, wala tayasu, tidak boleh berputus asa bagi orang-orang yang beriman. Selain kita mengharapkan bahwa kebangkitan kaum muslimin yang sudah Allah janjikan ini betul-betul ada pada masa kita. Jadi kesempatan kita adalah bagaimana mengusahakan kebangkitan itu menjadi bagian daripada ikhtiar dan juga bagian daripada amal ibadah kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan firman-Nya
dalam surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardh, bahwa kaum muslimin, orang-orang yang beriman dan juga orang yang beramal soleh akan kembali berkuasa. Kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana kaum sebelum mereka itu juga berkuasa. Nah, maka hadirin rahimakumullah dan juga pemirsa Royal TV, ini harus kita yakinkan, apalagi dengan bulan Ramadan ini. Marilah kita jadikan Ramadan ini menjadi bulan kebangkitan. Kenapa? Karena sesungguhnya kita akan diingatkan dengan berbagai janji-janji daripada Allah Subhanahu wa taala, bisyarah ilahiyah dan juga bisyarah nabawiyah. Maka kalau sudah Allah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Ketika Rasul sudah berjanji, maka Rasul dapat info itu ataupun dapat berita adalah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang kemudian Rasul ucapkan, apa yang Rasul kemudian tetapkan, tidaklah keluar daripada hawa nafsu Rasulullah SAW, tapi adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apa yang menjadi pelajaran di Ramadan kali ini agar kita bisa membangkitkan diri kita, membangkitkan kaum muslimin dan juga membangkitkan umat Islam secara keseluruhan. Sebagaimana Allah firmankan dalam ayat yang tadi kami sampaikan pada pembukaan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib, keadaan, situasi sebuah kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kemudian mereka itu merubah apa yang ada pada diri mereka. Para mufasir dan juga para ulama mengartikan ma di situ adalah mafahimun anil hayah, apa-apa yang menjadi pemahaman-pemahaman terhadap kehidupannya. Nah, kita tahu dalam pola-pola suluk ataupun pola-pola perilaku kaum muslimin, kita diajarkan ada yang namanya ketika seseorang melakukan sebuah perbuatan pasti akan ditimbang oleh akliyahnya, pasti akan ditimbang oleh pemikirannya. Kemudian dawafi ataupun dorongan-dorongan untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, baik itu kebutuhan fisik, makan, minum, kemudian istirahat, tidur, dan lain-lain, dan juga kebutuhan-kebutuhan naluriah seperti goriza dan lain-lain, itu muncul sebagai sebuah dorongan, tapi ditimbang dengan akliyah, dengan cara berpikir tertentu, yang itu harus kita polakan dengan cara berpikir sesuai dengan akidah Islam. Nah, sehingga ketika dawafi, dorongan-dorongan hawa nafsu itu muncul, kemudian ditimbang dengan akidah Islamiyah yang wujudnya ada ketaatan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kaum muslimin memiliki pola dalam memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Jika kemudian mafahim anil hayat ini sudah menjadi sebuah pola dalam kehidupannya, nah inilah yang sebetulnya akan menjadi sebuah titik awal kebangkitan bagi umat Islam. Mengapa? Karena tadi ayatnya sudah sedemikian jelas. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan pernah merubah apa-apa yang menjadi keadaan kaum tersebut hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai itu mereka memiliki sebuah keinginan untuk merubah apa yang ada dalam diri mereka. Ma bi anfusihim itu adalah maknanya adalah mafahim anil hayah. Jika kita ingin merubah sebuah keadaan orang, sebuah keadaan kaum yang asalnya tidak taat kemudian menjadi taat, maka kita harus rubah mafahim anil hayah, pemahaman-pemahaman akan kehidupannya. Pemahaman kehidupan itu akan muncul dengan pemikiran yang berdasarkan kepada akidah. Dia akan tahu dari mana dia berasal, ngapain tujuan pencipta menciptakan dia di dunia, dan setelah hidup ini berakhir apa yang harus mereka hadapi. Nah, kalau itu sebuah jawabannya itu kemudian mengikat berbagai perilaku mereka bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini hanya untuk beribadah, ada hubungan antara hidup hari ini dengan penciptaan sebelumnya, yaitu adanya aturan dalam kehidupan kita, dan setelah hidup ini kita akan kemudian dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala, maka itulah makna kebangkitan yang sebenarnya. Ketika kaum muslimin kembali kepada pemikiran aslinya, pemikiran Islam yang menyatakan bahwa dalam kehidupannya hanya pantas diatur oleh syariat daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagai konsekuensi kehidupannya bahwa kehidupannya diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kehidupannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga merubah pemikiran, kemudian menjadikan berubah juga pemahaman, ini menjadi sebuah kebangkitan yang sebenarnya. Ramadan kali ini
marilah kita kemudian kembali kepada pemahaman-pemahaman dan juga pemikiran-pemikiran Islam yang terakumulasi dalam bentuk akidah Islam sebagai pemikiran yang menyeluruh tentang berbagai fenomena alam yang menjadi makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kita mengetahui ada hubungan antara kehidupan hari ini dengan penciptaan sebelumnya, adanya aturan dalam bentuk hubungan tersebut, dan kehidupan ini dengan kehidupan yang akan datang, adanya penghisaban. Inilah sebuah modal kebangkitan yang utama, yang itu kemudian diingatkan di bulan Ramadan, karena Ramadan sesungguhnya adalah menjadikan kehidupan kaum muslimin terpola dengan akidah Islam. Nah, dengan akidah Islam pula itulah kita akan menyongsong sebuah kebangkitan kaum muslimin ketika kita tahu bahwa akidah akliyah tersebut menghasilkan sebuah sistem aturan, dan sistem aturan itu kemudian kita lakukan dan kita laksanakan secara murni dan konsekuen seluruh kaum muslimin, maka itulah makna kebangkitan yang sesungguhnya. Marilah kita jelang kebangkitan 1443 Hijriah ini dengan sama-sama kita menjadikan kaum muslimin faham bahwa akidah Islam melahirkan sebuah konsekuensi sistem kehidupan sesuai dengan syariat Islam, dan dengan syariat Islam itulah kemudian kita akan menyongsong sebuah kebangkitan Islam yang sebenarnya. Sehingga kebangkitan yang Rasulullah SAW janjikan lewat bisyarah nabawiyah, dan juga Rasul dan Allah Subhanahu wa taala firmankan lewat bisyarah ilahiyah akan kita jelang pada generasi kita dan pada saat kita masih menjadikan kita hidup di dunia ini, agar kita mendapatkan pahala yang luar biasa, pahala investatif, karena ada tangan-tangan kita, ada kontribusi kita untuk menjelang kebangkitan kaum muslimin dengan mengingatkan kaum muslimin untuk melanjutkan kehidupan Islam yang pernah diperjuangkan dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan itu semua menjadi bagian daripada pemahaman kita semua, sehingga Ramadan kali ini 1443 Hijriah menjadi momentum untuk mengembalikan kepada kebangkitan dan juga kejayaan Izzul Islam wal Muslimun. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.